Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sub tema 7 peristiwa dalam kehidupan, sub tema 1 yaitu peristiwa dalam kebangsaan masa penjajahan. Di sini sebelumnya Ibu ambil absen dulu ya. Iya kalau dibantu sama Iwan. Heni Widianingsi. Hadir Ibu. Oh iya, nanti. Kau janganlah ganggu aku dah. Bukan ganggu, aku ingatin. Iya, keulang kan dia awal lah itu dah. Jangan lagi dah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Ibu. Heni, silakan pimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7, sub tema 1 yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, di sini kita akan mempelajari peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, di sini udah tahu nggak ini namanya apa, anak-anak ibu semuanya? Cangke Ibu. Udah pernah melihat cengkeh Buah belum? cengkeh, Bu. Atau ada yang punya Sudah. kebun cengkeh? Sudah Nah, di dapur. di sini ibu akan menjelaskan. Ini adalah buah cengkeh sebelum dikeringkan, dan ini adalah buah cengkeh setelah dikeringkan. Buah cengkeh merupakan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia yang melimpah. Cengkeh ini merupakan daya tarik bagi bangsa Eropa untuk datang ke Indonesia untuk menguasai rempah-rempah. Nah, dari sinilah mulainya bangsa Eropa berdatangan ke Indonesia. Nah, mengapa bangsa Eropa berhasrat memonopoli perdagangan rempah-rempah? Di sini ada jawabannya. Karena harga jual rempah-rempah di Eropa pada saat itu sangatlah tinggi. Seberapa tinggikah nilai ekonomi rempah-rempah di mata bangsa-bangsa Eropa? Harga rempah-rempah semahal emas. Masyarakat Eropa sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan. Nah, siapa yang bisa membacakan nomor 3? Saya Ibu. Heni. Ayo ini silakan bacakan. Jadi pertanyaannya apa hubungan antara rempah-rempah dan penjajahan di Indonesia?
Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki pada tahun 1453, menyebabkan bangsa Eropa mengalami kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Oleh karena itu, mereka berusaha mencari sendiri daerah penghasil rempah-rempah dengan melakukan penjelajahan-penjelajahan samudra dan penjajahan terhadap negara-negara yang kaya rempah-rempah. Nah, Itu betul. jawaban dari Hemi, Bu. Selanjutnya, siapa yang mau membaca pertanyaan nomor 4? Saya Ibu. Tunggu ya. Nah, pertanyaannya cuma ada 3. Nanti ada lagi pertanyaan yang bisa anak-anak Ibu jawab. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya. Manfaat Baik, Ibu. cengkeh. Di sini terdapat manfaat cengkeh. Apa saja manfaat cengkeh? Cengkeh bisa sebagai bumbu masak. Cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Dan minyak cengkeh juga digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Jadi banyak ya manfaat cengkeh. Maka dari itu bangsa Ya, Eropa Ibu. ingin memiliki cengkeh ini, ingin menguasai rempah-rempah cengkeh ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa ini di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapatkan reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah. Peristiwa Ibu akan menceritakan peristiwa kedatangan bangsa Barat. Dimulai akhir abad, bangsa Eropa berusaha melakukan penjajahan di samudra. Portugis pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1921. Dan Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, faktor-faktor pendorong penjajahan samudra yaitu adanya keinginan mencari kekayaan atau goal, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan faktor pendorong penjajahan samudra. Yang pertama yaitu adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad di Eropa harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas. Rempah-rempah dibutuhkan untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Yang kedua yaitu adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus yaitu menyebarkan agamanya kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Selanjutnya adanya keinginan mencari kejayaan, yaitu di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory,
Dengan adanya anggapan ini, di negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Yang terakhir yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana yang nomor satu yaitu dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra. Ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Dan ditemukannya kompas. Nah, Ibu ada punya pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Untuk anak-anak Ibu semuanya, silakan dijawab ya. Ini ada pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor satu? Saya, Ibu. Baik, kepada Uti dipersilakan. Bentar, Ibu. Mana pertanyaannya, Ibu? Oke, di sini pertanyaannya yaitu siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Jawabannya yaitu bangsa-bangsa Eropa. Nah, betul. Jawabannya adalah bangsa-bangsa Eropa. Nah, yang kedua, siapa yang mau menjawab? Ini Bu, Baik, Heni. pertanyaannya apa faktor yang Melatar melatar belakangi. belakangi bangsa-bangsa Eropa melakukan penjajahan di Indonesia, yaitu ingin menguasai negara penghasil rempah-rempah. Ya, kita lihat jawabannya ya. Apakah betul? Ya, jawaban Heni betul. Masih ada pertanyaan lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Pertanyaan ketiga bisa dijawab. Saya ingin mencoba, Ibu. Baik, silakan Heni. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra, tepatnya pada tahun 1511. Mari kita lihat bersama-sama jawabannya. Ya, betul. Selanjutnya masih ada soal keempat. Siapa yang mau menjawab? Saya, Ibu. Baik. Udah langsung ada jawabannya. Bonus deng yang ini. Nah, di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Ya, yaitu bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia di Maluku. Ya, pertanyaan selanjutnya masih ada kok, masih ada, tenang. Nah, silakan Uti. Eh, Pertanyaannya itu mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Jawabannya yang pertama mencari kekayaan, yaitu gold. Yang kedua menyebarkan agama, gospel. Yang ketiga mencari kejayaan, glory. Dan yang keempat perkembangan iptek. Itu Coba kita lihat pertanyaan, dulu ya jawabannya jawabannya. itu. Ya, terima kasih Uti. Yang pertama yaitu mencari kekayaan, yang kedua menyebarkan agama, tiga mencari kejayaan, dan perkembangan iptek. Betul. Ada pertanyaan terakhir. Siapa yang mau jawab? Heni mau jawab? Mau, Ibu. Ya. Silakan.
Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Kondisi rakyat yaitu kelaparan, tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, mengalami penderitaan yang berlebihan, selalu di kerja paksa. Itu jawabannya, Ibu. Ya, jawabannya sangat betul. Tunggu ya, kita masuk ke materi selanjutnya. Iya, Ibu. Biasa, TikTok Ibu tidak premium. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu pembelajaran IPA. Kita akan mengenal sifat-sifat benda. Anak-anak Ibu pasti semuanya sudah tahu dengan sifat-sifat benda. Ada yang padat, Tahu, Ibu. yang cair, dan benda gas. Nah, apa saja itu contoh-contoh benda padat seperti batu, kayu, dan batu bata. Pasti anak-anak Ibu semuanya sudah mengenal batu, kayu, dan batu bata kan? Sudah, Ibu. Ini batu bata. Sudah, Ibu. Ya, itu contoh batu bata. Dimana sifat bendanya padat dan keras kan? Iya, Ibu. Padat. Ya, Iya, Ibu. Padat, keras. lanjut. Benda padat memiliki bentuk dan volume tetap. Dapat berubah bentuk dengan diberi perlakuan tertentu. Nah, kalau benda cair, contohnya air, minyak, dan madu. Pasti anak-anak Ibu sudah mengetahui semuanya kan? Iya, Ibu. Nah, Sudah. bentuknya sesuai dengan wadahnya, volumenya benda air tetap, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itulah ciri-ciri dari benda cair. Benda Permukaan benda cair cair. yang tenang selalu datar, dapat melarutkan benda lain, dapat meresap melalui celah-celah kecil. Itu merupakan ciri-ciri dari benda cair. Dapat menekan ke segala arah. Nah, yang selanjutnya adalah benda gas. Tunggu ya, ini ini adalah benda gas di mana terdapat balon udara yang berisikan gas. Di sini terdapat juga asap dari pabrik, itu merupakan gas yang dikeluarkan pabrik. Terus ada panci yang sedang memanaskan air dan mengeluarkan uap, itu juga gas. Benda gas memiliki sifatnya yaitu bentuk dan volumenya tidak tetap, menempati ruang, menekankan ke segala arah. Nah, dari situ Ibu ada pertanyaan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh benda cair? Air minum, air putih, Ya, jus strawberry. ya itu merupakan benda cair ya. Iya, Ibu. Nah, apa yang terjadi pada es ketika diberi kalor atau panas? Apa yang terjadi pada es? Meleleh. Ya, Meleleh es krimnya, Ibu. ya misalnya kita makan es krim di siang hari itu pasti akan meleleh ya. Nah, Pak, anak-anak Iya, Ibu Ibu. semuanya udah tahu pada pembelajaran materi pada hari ini. Jadi Ibu rasa sudah cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Uh, sebelum kita menutup Alhamdulillah. sebelum kita menutup
pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang Ya, mau Ibu. memimpin doa? Saya, Ibu. Kepada Uti dipersilahkan. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, Amin. baiklah kita berdoa, pertemuan kita sudah ditutup. Ibu ucapkan terima kasih ya anak-anak Ibu semuanya. Sama-sama Ibu Yuli. Sama-sama, Ibu.